Janji sih orang semua pada umumnya tahu pengertiannya ya. Suatu gagasan atau suatu statement yang akan nanti di kemudian hari dituntut. Nah, dalam pengertian dituntut itu ditagih lah. Ya. Seperti Betul, memberikan janji harapan gitu kan ke depan gitu. Ya. Dari satu orang ke satu orang yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini saya berada di rumahnya Bang Ahdi nih. Oke, apa kabar Bang Ahdi? Alhamdulillah. Mantap. Ini kebetulan juga ada Bang Rian nih. Mantap. Gimana Bang Rian, Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Oke guys, hari ini kita ngobrol santai sambil ngopi. Kebetulan memang ini habis Idul Fitri. Jadi kita ya silaturahmi lah ke rumah Bang Ahdi, daerah Jakarta Timur. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Bang Ahdi. Siap. Bang Rian. Siap. Mungkin tentang janji. Wah. Promise. Ini sesuatu hal yang mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dijalankan, Bang. Betul, setuju. Ya, jadi janji. Nah, kita ngomongin dulu yang simpel-simpel aja nih, Sobat Opera, obrolan praktis. Oke, kita mungkin mau tahu nih pendapat. Ya, mungkin tidak harus dari ahli tapi dari rekan-rekan kita aja. Seperti apa sih janji sebenarnya menurut pengetahuan dari Bang Ahdi dan Bang Rian. Kita Bang Rian dulu dah. Oh. Iya, menurut Bang Rian kira-kira janji itu apa sih Bang menurut Abang nih? Iya. Sebelumnya makasih udah diberikan waktunya untuk kita sharing mengenai janji. Betul. Janji sih orang semua pada umumnya tahu pengertiannya ya. Suatu gagasan atau suatu statement yang akan nanti di kemudian hari dituntut. Nah, dalam pengertian dituntut itu ditagih lah. Iya. Seperti Betul, memberikan janji harapan gitu kan ke depan gitu. Dari satu orang ke satu orang yang lainnya. Tapi memang pada prakteknya ya belum tentu apa yang tadi dikatakan di awal Bang Anari semua orang mengerti ya, semua orang mengerti janji itu apa sih definisinya. Itu kadang-kadang manis. Nah, besok gua mau datang ke situ ya. Janji itu masuk janji juga ya. Iya. Gua mau datang ke situ ya besok hari Kamis gitu. Ya, bener. Jadi tergantung sih yang dijanjikan tuh apa. Kalau hanya sekedar kita ngobrol ketemuan atau enggak bersenda gurau di satu tempat, Betul. ataukah apakah yang sederhana lah, itu memang tidak akan menimbulkan masalah atau konflik. Tapi kadang ada janji yang memang diharapkan Oleh orang lain itu ya. lawan bicaranya gitu, oleh orang lain itu pada saat tidak tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan, kecewa dan bisa menjadi konflik. Nah itu hati-hati untuk kita berjanji. Bahkan kebanyakan janji yang kalau kita tidak tepati akhirnya jadi renggang ya, hubungan persahabatan, silaturahmi. Nah, betul. Oke, itu yang simpelnya. Yang simpelnya itu. Oke, Bang Ahdi nih, Ya. kira-kira ini orang hukum soalnya. Kira-kira. Ya, terima kasih Sobat Opera ya. Ya. Di sini ada Bang Anhari sama Bang Christian. Terima kasih sebelumnya sudah berkunjung di kediaman saya untuk silaturahim, dan kebetulan kita ada obrolan hangat ya tentang janji, karena janji ini hampir adalah perilaku setiap hari lah yang selalu dikerjakan antar sesama manusia atau bahkan dengan Tuhan sekalipun. Ya, kalau menurut saya sendiri, janji itu adalah sesuatu ucapan yang tentunya menunjukkan sebuah kesanggupan atau kebersediaan dia untuk memenuhi sebuah ucapan yang tadi. Ya, pada intinya sih sebelum kita berjanji pasti ada pembahasan tuh, pasti ada yang kita ingin capai dalam sebuah pembicaraan itu. Apa kita berjanji? Contoh, kita mau ke rumah saya hari ini, contohnya mungkin, nah itu adalah sebuah janji. Oh ya, kita akan datang di jam 12.00. Ya, datang dengan 12.00 itu berarti sudah memenuhi sebuah janji. Kurang lebih seperti itu untuk sederhananya. Dan ini memang setiap hari, bahkan setiap saat janji itu, entah dengan keluarga, dengan tetangga, bahkan dengan teman, sahabat, bahkan sekalipun dengan Tuhan. Nah, kalau di agama Islam itu ya ada namanya janji kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tentunya menunaikan sebuah sholat, ibadah. Nah, itulah janji. Ya. Kira-kira seperti itu kalau Jadi janji sederhananya. janji itu sebenarnya seperti komitmen ya. Komitmen oleh seseorang yang diberikan kepada orang lain. Ya, saudara, teman ya, seperti itu. Artinya
hal yang sudah disampaikan, Udah. komitmen terus, Lagi. sebenarnya Lagi ngomong. harusnya dia sudah harus Gimana? menganggupi, karena Ya. itu ucapan yang dikeluarkan oleh dirinya sendiri ya Bang ya. Tapi kadang-kadang ketika kita sudah berucap, kita kok bisa ingkar gitu ya, faktornya apa nih Ya. Bang Rian nih? Biasanya orang kalau udah, padahal kan namanya janji kan Mengucapkan, mengucapkan sendiri kan, artinya dia punya Menyanggupi. kemampuan menyanggupi. Ah. Tapi pada kenyataannya ada yang ya gua nggak bisa gitu. Menurut Oke. Bang Rian apa sih faktor penyebabnya? Mungkin kalau cara pandang saya pribadi, janji itu bisa tidak dipenuhi atau tidak ditepati. Pertama, memang Belum opini ada. Ya silakan Bang. Sambil santai. Pertama, memang ada faktor dari internal orangnya tersebut yang memberikan janji, atau juga ada faktor dari eksternal. Contoh, seumpamanya dari internalnya, mungkin habit ya, kebiasaan dia berperilaku. Ini nih. Nah, habit sering nih. gampang nih mengucapkan janji-janji manis, ya kan? Sering menjanjikan orang, mengucapkan hal-hal yang nantinya diharapkan orang lain tanpa dia sadari, mungkin sebenarnya orang tersebut membutuhkan gitu loh, membutuhkan bantuannya atau membutuhkan informasi yang dia berikan, tetapi orang tersebut menyepelekan. Ada, jadi dari perilaku yang kurang Betul. etis ya, etikanya kurang baik gitu. Berarti habit ini yang sebenarnya harus kita pahami ya, bahwa ketika lu emang nggak mampu untuk berjanji atau menyanggupi sesuatu, lebih baik harusnya diucapkan. Iya, Betul nggak sih? betul. Karena kalau kita nggak ucapkan, ya akhirnya jadi kecewa. Benar. Nah, kalau menurut Bang Ahdi sendiri, janji itu penting nggak sih sebenarnya untuk direalisasikan ketika kita udah berucap loh ya? Pasti, karena tadi kembali ke definisi awalnya, janji ini sesuatu yang sudah kita ucapkan dan kita menyanggupi Betul. dan bersedia. Ya kalau dibilang penting, penting banget lah. Kalau memang nggak penting, jangan berjanji. Betul, Karena betul. bahaya, maksudnya bahaya dalam hal ini faktor-faktor menimbulkan Iya. sebuah kekecewaan, harapan yang tidak terpenuhi. Betul, betul. Berikut dengan bisa terjadi konflik sosial lah antar sesama. Iya. Kalau menurut saya ya, kalau untuk janji itu kecil, tapi ini yang sering sekali untuk disepelekan janji itu. Kalau Iya. tadi kata Bang Christian salah satu faktornya Yes. ada internal dan eksternal, ya betul. Dan memang kadang-kadang orang terlalu mudah untuk mengucapkan janji karena sudah Betul. menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaannya orang itu gitu. Kira-kira seperti itulah kalau untuk janji. Kebiasaan itu ya kebiasaan, bisa kebiasaan baik, kebiasaan buruk. Ya. Nah, kalau ingkar janji berarti kebiasaan buruk kan? Kebiasaan buruk. Iya. Artinya ketika kita memang nggak bisa berjanji, ya lebih baik kita sampaikan. Atau mungkin bisa jadi loh, ketika sudah berjanji, tiba-tiba ada hal di tengah jalan yang memang Nah. merubah situasi. Itu yang dari eksternal yang saya bilang tadi. Harusnya ada komunikasi, Ah, Bang. Bener nggak? betul. Nah, ini kadang-kadang ada yang omongan tidak ada, ini yang nggak ada. Kayak contoh lah hari ini, saya datang dong ke rumah Bang Ahdi nih. Iya. Kita ucapkan nih, oke siap kita datang ya. Padahal Bang Ahdi udah masak-masak banyak. Iya. Coba kalau kita nggak datang, Bang Rian, Kecewa. bisa buat seluruh RT RW. RW ya. Iya, makanannya tadi. Masakan besar ya. Kalau ngecewakan ya kan. Mukbang. Nah, ya menyikapi hal ini sebaiknya kita harus bagaimana sih sebenarnya kalau kita memang janji tiba-tiba di tengah jalan ada sesuatu hal yang memang kita batalkan, apa yang harus dilakukan sebaiknya? Ini attitude-nya lah, etikanya gimana Bang Adi? Ya. Menurut Bang Adi? Kalau menurut saya untuk janji ini kan tadi dikonotasikan bisa dia positif, bisa dia negatif. Tentunya sebelum kita melakukan sebuah janji atau mungkin perjanjian kepada orang lain, itu sebaiknya kita mengukur dulu, mengukur diri kita, kira-kira kita sanggup apa tidak. Kalau tidak Yeah. sanggup, katakan tidak. Kalau sanggup, ya silakan. Itu harus ditunaikan, tidak bisa tidak. Nah, itu kalau secara etika ya, karena ini janji adalah sebuah komunikasi yang komunikasi yang harus dibangun. Ya, kalaupun memang ada satu kendala atau peristiwa yang mengakibatkan tidak bisa terjadinya janji tersebut, ya dikomunikasikan dengan baik. Jangan pergi begitu saja atau tanpa meninggalkan jejak lah, kira-kira seperti itu. Dan itu tidak hanya buat orang lain Bang Adi, termasuk buat keluarga kita juga Iya, seperti itu. iya. Benar, Bang Rian? Betul. Jangan sampai kita udah mengucap di contoh anak nih misalkan Ya. adek udah naik kelas ranking sekian, terus kita kalau ranking sekian, ranking 1 nanti Dengan kita hadiah. berikan ini gitu kan. Iya. Kadang ada kan kayak gitu. Betul. Kelihatannya Nah, itu mungkin sepele gitu. fatal itu kalau Nah, menurut saya. kadang ada juga Bang Rian, Bang Adi berpikirnya sama anak sendiri inilah gitu kan. Ya. Nah, menurut Bang Rian nih, kalau ada orang yang seperti itu mungkin sama keluarga ya, karena menganggap dia keluarga inilah gitu. Janji ngapain sih ini harus tepatin juga gitu.
Itu Iya. gimana tuh Bang? Memang sebetulnya kita berperilaku sosial di luar keluarga atau di luar rumah berangkat sebenarnya dari keluarga dulu, internal. Betul. Jadi itulah dibentuk karakter kita untuk kita bersosialisasi di luar rumah atau di luar keluarga. Iya. Nah makanya memang perhitungannya adalah sambil kita melatih diri. Jadi mungkin kalau kita janji dengan anak atau dengan istri atau dengan orang tua atau saudara, ya dibiasakan jika memang itu diragukan untuk kita mampu untuk mewujudkan janji itu, ya lebih baik Jangan berjanji. ngomong apa adanya gitu Iya. kan. Jangan berjanji 100% sepertinya hal tersebut akan terwujud di kemudian hari. Ya ngomong Jadi, apa adanya aja, mungkin diusahakan di gitu ya. awalnya gitu Betul, ya, di Bang. awalnya. Jadi, membentuk kita Nanti kepribadian. kalau ada rezeki, Iya. kakak nilai rankingnya Betul. sekian, yang satu nanti papa belikan ya. Iya. Nah itu kan ada bahasa seperti itu. Tapi kalau nanti pokoknya akan dibelikan. Berarti Jadi kan terbiasa itu udah- nanti tuh Ah, Bang Anari, terbiasa nanti pembentukan karakter itu di luar rumah pun seperti itu gitu. Sehingga mungkin kalau saudara atau orang tua atau istri, anak bisa masih mengerti ya, karena kan setiap hari betul. bersama kita gitu atau keluarga kita sendiri. Tapi belum tentu dengan orang lain, yang betul. tidak mengerti. Jadi dan tidak latihannya mengerti paham dari kita. keluarga sendiri. Betul. Tapi juga jangan dibalik Bang Adi. Giliran ke orang lain, dia setiap janji ditepati. Giliran sama ya. keluarga sendiri, Kecewa. gitu ya kan kurang pas ya. Jadi doain Padahal tuh. adalah orang-orang di sekitar kita yang dekat kan, gitu ya. betul. Misalkan istri, anak itu kan orang yang menemani kita setiap waktu kan. Harusnya itu lebih diprioritaskan. Betul kan? Ya, betul, setuju. Ya. Apalagi nih Bang Adi, kira-kira kalau misalkan model seperti itu nih, harusnya bagaimana sih ketika kita mungkin udah terlanjur berjanji, mau berjanji lah kira-kira, tapi ragu-ragu nih, kira-kira biasanya gimana Bang Adi sendiri kalau misalkan sama keluarga lah misalkan? Iya. Kalau untuk janji sih ini, ya itu tadi sih poinnya ya, lebih tepatnya positif dan negatif. Kalau menurut saya tadi bukan hanya tentang keluarga, janji ini juga dengan diri sendiri sebenarnya. Kita coba berjanji untuk diri sendiri dulu, lalu kemudian berjanji kepada orang lain. Nah, orang lain ini kan bisa keluarga, bisa sahabat, teman, rekan kerja, ini kan orang lain. Tapi minimal berjanji dulu lah sama diri sendiri, komitmen nggak, punya prinsip nggak. Nah itu kan prinsip, lebih ke Iya, prinsip betul. sini. Karena banyak orang yang dikecewakan karena janji. Nah ini tergantung konteksnya ya, beda-beda. Ada yang karena sifatnya sosial. Nah sifatnya sosial juga ini ada tentang percintaan. Terus kemudian juga mungkin ada kalau Janji manis. Nah, janji manis ya, ada kan janji manis kayak begitu. Banyak banget sekarang lah kayak begitu, apalagi kita baru-baru saja melewati tahun-tahun politik ya. Itu itu banyak banget janji tuh. Iya kan? Coba nanti dicek. Kalau setelah sudah jadi ya. iya, setelah sudah jadi itu Realisasinya gimana gitu ya. itu sudah hal yang biasa di Indonesia. Dan menurut saya janji ini juga bagian dari apa ya? Pertaruhannya adalah harga diri kita sebenarnya. Oh iya. Betul nggak sih? Di situ Ketika ya. orang Nama baik. sering melakukan ingkar dalam berjanji, orang akan kepercayaan dia nurun, betul nggak sih? Pasti. Benar. Trust. Walaupun Jadi, segimana tadinya deketnya, betul nggak? Iya. Bang? Berulang-ulang kita berjanji, walaupun sahabat gitu, saudara. Oh kayak gini bahaya juga. Jadi sebenarnya ketika kita sudah berjanji tapi dia tidak tepati, dia sebenarnya udah menurunkan harga diri dia sih. Nama Ya, baiknya ya. Betul, tidak nama jarang baiknya. sekarang itu orang melakukan sebuah janji itu hanya untuk mencapai sebuah tujuan. Betul. Setelah tujuannya sudah tercapai, ya Hmm. udah janjinya sudah pasti akan dilupakan. Oke. Itu sudah jadi maksud konteks yang paling besar kalau menurut saya itu adalah Iya. sebuah perjanjian tuh. Benar, Kalau ketika benar. sudah tercapai tujuannya dia, ya maaf ya, contoh saya mau pinjam uang sama Bang Anhari lah. Bang, saya pinjam uang dong 1 juta. Kapan saya kembalikan? Besok di hari Senin. Senin tiba nggak ada. Padahal di uang yang diberikan kepada Bang Anhari itu juga ya tentunya sudah pasti ada kebutuhannya gitu. Iya, Betul. ada Hanya posnya. karena dia melihat oh ini kawan, ini sahabat. Ya sudahlah mungkin dia butuh toh juga ini dia cuma berjanji 1 hari besok dia Betul. akan ganti gitu. Betul. Dia berikan itu demi persahabatan, demi pertemanan untuk menolong sebuah kebutuhannya dia dikasih. Tapi tiba saatnya waktunya tidak diberikan hal tersebut ya sudah pasti kecewa, pasti akan merasa berpikirnya wah ngapain saya bantuin kemarin ya kalau juga saya lagi butuh. Jadi akhirnya ya persahabatan itu ya sedikit nggak pecah sih, tapi berkurang akhirnya kepercayaan. iya. Oke, closing statement nih, menurut Bang Adi dan Bang Rian, pesannya ya, mungkin buat Sobat Opera nih, terkait janji nih, ya kita sama-sama lagi belajar juga Bang, Ya. mungkin ada kalanya kita juga bisa aja meleset, Ya. tapi gimana sih caranya ngantisipasi supaya kita juga tidak, menjadi satu hal yang jelek buat teman kita, saudara kita ketika kita mau berjanji. Bang Rian dulu dah. Iya.
pesannya buat teman-teman Sobat Opera. Iya. Mungkin buat teman-teman Sobat Opera di luar sana yang lagi menyaksikan, setidaknya dari diri pribadi kita, jika itu tidak mungkin sanggup kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, lebih baik jangan berjanji. Menolong orang tidak mesti harus menjanjikan. Menolong orang bisa juga memberikan dengan apa yang kita punya, tidak memaksakan dan tidak memberikan harapan yang jauh lebih besar sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin itu tipsnya. Oke, mantap Bang Rian. Jadi jangan menjanjikan kalau kita tidak mampu ya. Oke, gimana Bang? Baik, kalau dari saya untuk Closing statement ini ya. Closing statement ya. Janji ini identiknya adalah sebuah lisan. Ya, identiknya adalah sebuah lisan. Karena di dalam janji itu ada sedikit perbedaan juga dengan yang namanya perikatan. Agak berbeda jauh. Perjanjian Ini belum tentu ngomongin orang sebuah hukum ini. perikatan, tapi perikatan sudah pasti janji. Nah, untuk teman-teman tadi yang disampaikan sama Bang Rian, itu adalah poinnya adalah sebuah prinsip, janjilah untuk diri sendiri lalu kemudian berjanji kepada orang lain. Karena jangan sampai mengecewakan banyak orang karena gara-gara mulut janjimu. Itu dia. Oke, luar biasa. Makasih Bang Rian, Bang Adi. Sama-sama. Mungkin terakhir, jadi Sobat Opera semuanya, ya kembali ya dari awal tadi. Janji itu mudah untuk diucapkan, tapi tidak mudah untuk dijalankan. Ketika kalian mau berjanji, pikirkan dahulu mampu atau tidak. Kalau sekiranya ragu-ragu, sampaikan apa adanya. Oh, saya tidak berjanji nih. Saya paling bisa begini-begini. Ya, mungkin adalah komunikasi-komunikasi yang harus dibangun. Sehingga apa ya, sahabat kita, saudara kita yang mendengar janji tersebut juga tidak terlalu berharap, kemudian tidak kecewa ketika kita mungkin meleset, kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita selalu ya diberikan Hikmat, kesejahteraan, kesehatan semuanya, dan ya selalu apa ya, semuanya berjalan apa adanya lah, kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.